Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang begitu besar ketika kita bersama-sama memeluk agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Memeluk agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagai seorang muslim, maka mari saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian untuk berusaha meningkatkan kualitas keislaman kita. Artinya, kalaupun kita sudah menjadi seorang muslim, maka di antara muslim yang satu dengan yang lainnya memiliki tingkatan dan level yang berbeda-beda. Maka usahakan kita semuanya dari waktu ke waktu ada perbaikan, dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Dan ini sebenarnya bisa dicapai dengan cara yang sederhana, namun memang sulit bagi kebanyakan orang. Untuk meningkatkan kualitas keislaman, keimanan, ketakwaan kita, caranya memang simple, tetapi banyak orang yang tidak mampu. Bukan berarti di luar kemampuannya, tapi banyak orang yang tidak berusaha keras. Perubahan ke arah yang lebih baik bisa terjadi apabila kita istiqomah belajar agama lalu berusaha mengamalkannya. Ditambah lagi, dikuatkan lagi dengan mendakwahkannya. Ketika kita mengetahui satu ayat lalu kita amalkan, kemudian nambah satu ayat lagi, kita amalkan lagi, 2 ayat 2 amal, berarti sudah ada peningkatan. Nambah lagi satu ayat lagi, kita amalkan lagi, jadi 3 amal. Nambah lagi ada hadis, kita pahami, kita kaji, lalu kita komitmen mengamalkannya, bertambah lagi amal kita. Dengan mendakwahkannya, mudah-mudahan juga kita menjadi lebih bersemangat, menjadi terasah ilmu yang kita pelajari, dan menjadi motivasi ketika kita mengajak orang lain ke jalan Allah, maka kita termotivasi untuk mengamalkan lebih dahulu. Maka simpel sekali Bapak Ibu jamaah sekalian, mengkaji lalu memahami secara mendalam lalu mengamalkannya. Itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus selalu khawatir ketika kita mendapat 1 atau 2 ayat, 1 atau 2 hadis, lalu tidak ada peningkatan. Itu artinya kita kurang merespon ayat-ayat Allah dan merespon hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana antusiasme para sahabat dulu ketika ayat turun, kalau itu perintah maka mereka laksanakan, kalau itu larangan mereka tinggalkan. Kalau ada ayat yang begitu berat, mereka merasa berat. Kalau ayat itu membuat mereka gembira, mereka gembira. Apakah hal itu sama dengan kita?
Atau datar-datar saja, kita mendengar ayat dibaca datar, mendengar hadis dibaca datar. Dulu para sahabat kalau memang berat mengatakan, oh ya Rasulullah ini berat, itu artinya ada respon positif, ada perhatian. Sebagai contoh ketika Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, ini contoh paling mudah. Al-An'am surat 6 ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan hidayah. Kata Abdullah bin Abbas, lama nazalat hadhil ayah syaqqa ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat ini turun, satu ayat, Pak. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Ini artinya ada respon dari para sahabat, ada tanggapan. Loh, kok ini ayat ini berat sekali? Dan bagaimana dengan kita? Apakah ada ayat kita dengar, kita baca, biasa? Ya nggak ringan, ya nggak berat, ya nggak bahagia, ya nggak sedih, biasa-biasa saja. Maka kalau itu yang terjadi, mari kita perbaiki, Pak. Jangan karena kita sering mendengar ceramah, jangan karena kita sering membaca ayat dan hadis, lalu hadis dan ayat itu lewat begitu saja, lewat. Para sahabat ketika mendengar ayat tadi merasa berat, itu artinya mereka memiliki perhatian penuh, serius, dan mereka mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, aina la yadhlimu nafsah?" Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Ayat ini mengharuskan kita beriman. Kami sudah beriman, tapi kalau tidak mencampur dengan kezaliman, kami ini tidak pernah lepas dari perbuatan zalim, yang kecil maupun yang besar. Ini sangat berat, wahai Rasulullah. Ibaratnya kalau kita ini jualan, Pak, ya, mengiklankan satu produk, harganya misalkan 100.000, kemudian ada orang yang masuk menawar, boleh nggak 90, berarti dia merespon. Bagaimana rasanya kita iklan sebuah produk, dicantumkan harganya 100.000, orang cuma baca lewat, lumayan dibaca, tapi kan nggak ada respon. Ada memang orang yang nggak mau baca, nggak dianggap, tapi ada yang cuma baca, terus nggak ada respon apapun. Kalau ada orang yang sampai nanya, harlok, harga lokasi, bisikin maharnya dong, misalkan begitu ya, apa saja komentarnya, walaupun tidak jadi beli, setidaknya berarti ada respon, mereka itu penasaran, ingin tahu, atau mungkin cuma ngetes atau bagaimana, yang jelas ada respon. Nah, ayat Al-Quran lewat, kita gak meresponnya. Hadis Nabi SAW, hadis sahih lewat. Minimal ketika sebuah ayat dibaca, sebuah hadis disampaikan, diangan-angan, kira-kira saya sudah ngamalkan belum ya? Kalau belum, kapan ya? Kenapa kok saya belum bisa ya? Apa yang memberatkannya? Terus begitu, Pak. Masya Allah. Kalau setiap ngaji kita memiliki mindset seperti itu, insya Allah akan ada peningkatan. Besoknya ngaji lagi, ada ayat lagi, ada hadis lagi. Wah, ini kayaknya bisa nih saya lakukan. Kapan ya mulai? Terus begitu. Maka akan ada peningkatan. Kalau sudah berhenti ngaji, jebret, ya sudah, di sini selesai, stagnan. Itu pun kalau amalan-amalan yang sudah dikaji dulu masih diamalkan, masih mending. Kadang-kadang juga lepas amal-amalnya. Ilmunya sudah selesai, berhenti, amalnya juga berhenti, tidak meningkat. Kita harus punya cita-cita tinggi, meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin meninggal di saat prestasi penghambaan diri saya kepadamu mencapai puncaknya selama kehidupan saya. Terus ada cita-cita, ya Allah, saya ingin meninggal di saat kualitas iman dan takwa saya itu pada posisi tertinggi selama kehidupan saya. Ini harus kita angan-angan, kita cita-citakan, dan kita eksekusi, kita lakukan. Mari saya dan Bapak Ibu semuanya bersemangat. Setidaknya mulai dari diri kita masing-masing. Insya Allah bila demikian mindset kita, berilmu, diangan-angan, dipahami, diamalkan, terus bertambah terus, insya Allah sampai titik di mana kita berjumpa dengan kematian. Mudah-mudahan di saat itu
kita menjadi pribadi yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebuah tema yang sederhana namun mudah-mudahan jadi bahan renungan kita semuanya. Apakah kita sudah mengamalkannya? Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis hasan riwayat Tirmidzi, namun ada banyak hadis sahih sebagai syawahid, sebagai pendukung dari hadis ini. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simple, pendek namun padat. Beliau bersabda, min husnil islami mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari baiknya keislaman seseorang ketika orang tersebut meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Coba kita cerna dulu. Yang pertama kata min atau huruf min dalam bahasa Arab, huruf min. Ini adalah min tab'idiyah, yaitu menunjukkan sebagian. Seperti Rasulullah menyatakan, inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya sebagian dari perkataan, penjelasan itu bisa menyihir orang lain. Artinya tidak semua perkataan, tapi sebagian omongan yang dikeluarkan, yang disampaikan seseorang yang memang punya keahlian dalam berbicara, itu mampu menyihir, artinya mempengaruhi orang lain. Maka kata min di sini artinya sebagian, karena tidak semua omongan bisa menyihir orang lain. Menyihir ini dalam konteks bukan sesungguhnya. Seperti orang terhipnotis. Memang ada hipnotis yang mungkin menggunakan bantuan bangsa jin, tapi secara umum kalau hipnotis yang ilmiah hanya sugesti saja, omongan. Termasuk ketika kita berdagang, begitu menyihir para pembeli dengan ucapan kita. Begitu pula seorang dai yang berbicara di atas mimbar seolah-olah menyihir para hadirin. Maka kalimat inna minal bayan, sesungguhnya sebagian dari perkataan, la sihrun, sungguh menjadi sihir. Maka ini kalimat min husnil islami mar'i, sebagian dari tanda baiknya Islam seseorang adalah ketika orang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ada 2 poin yang kita bahas pada malam hari ini secara singkat. Yang pertama, apabila itu sebagian, berarti ada bagian-bagian lainnya. Kalau Rasulullah mengatakan sebagian tanda baiknya Islam seseorang, berarti ada bagian-bagian yang lainnya. Karena yang disampaikan dalam hadis ini adalah baru sebagian. Nah, maka sebelum kita membahas bagian ini, kita juga perlu membahas bagian-bagian yang lainnya. Maka di antara para ulama berpendapat, sebagiannya menjelaskan kata min, sebagian min husnil islami mar'i, sebagian dari tanda baiknya keislaman seseorang. Di antaranya sebagian ulama berpendapat seseorang itu dikatakan baik Islamnya, yang pertama kata mereka ketika orang ini mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah yang wajib dan meninggalkan semua yang dilarang. Keislaman seseorang dianggap sudah baik kalau dia melaksanakan perintah yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini standar sebagian ulama. Maka mari kita coba cek atau cross check, introspeksi diri kita sendiri. Apakah sudah semua perintah Allah kita laksanakan, dan apakah semua larangan Allah sudah kita tinggalkan? Rupanya pastinya kita tempat salah dan dosa, mesti ada larangan Allah yang kita langgar, atau yang baik, yang kecil maupun yang besar. Ya. Tapi berusaha maksimal.
Dan kalaupun terjatuh, segera istighfar, bertaubat. Kalau perintah Allah itu misalkan perintahnya sholat 5 waktu, banyak yang mampu, ya sudah selesai tugas ini. Hanya butuh tinggal menyempurnakan saja, sudah benar enggak sholatnya sesuai contoh Nabi SAW. Bagaimana kualitas sholatnya? Apakah sholatnya itu hanya fi'lus sholat atau iqamus sholat, mengerjakan sholat atau menegakkan sholat? Tapi kalau mengerjakan sholat atau melaksanakan perintah Allah yang ini, sholat sudah beres. Tapi coba cek lagi, ada nggak kewajiban yang lainnya? Semua perintah Allah di dalam Al-Quran, semua perintah Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau, pada asalnya berhukum wajib. Kecuali ada dalil lain yang menurunkan derajatnya menjadi sunnah. Sebagai contoh, kalau Allah menyatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, wa a'iddu, persiapkanlah diri kalian, ini perintah, persiapkanlah diri kalian dengan segala kekuatan yang kalian mampu. Maka dalam kaidah fikih, al aslu fil amri al wujub, asal dari perintah itu hukumnya wajib. Ketika ada dalil ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih isinya kalimat perintah, maka secara asal hukumnya wajib, sampai ada dalil lain yang menurunkan derajatnya menjadi sunnah. Maka kita cek saja di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ada nggak kata-kata perintah? Kalau ada, berarti itu kewajiban, kecuali kalau ada dalil lain yang menurunkan derajatnya sunnah. Contoh tadi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah diri kalian, ini perintah. Maka i'dad hukumnya wajib, terjadi perang ataupun tidak, kewajiban i'dad tidak gugur, sesuai kemampuan masing-masing, baik i'dadul imani, persiapan iman, maupun i'dadul madi, persiapan fisik. Ya, ini kadang turun naik turun. Tapi ini salah satu contoh. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik, coba cek adakah perintah Allah dan perintah Rasulullah yang belum kita laksanakan. Kalau sudah beres, berarti baik Islam kita. Para ibu, perhatian dengan perintah Allah, diantaranya taat kepada suami. Sudah dilaksanakan ibu-ibu yang di atas? Ini hukumnya sunnah apa wajib taat kepada suami ibu-ibu? Sayangnya nggak dengar ya suaranya. Tapi suara saya didengar. Ketaatan kepada suami hukumnya wajib ain, selama tidak dalam maksiat, bukan sunnah. Ah nggak apa-apa, sunnah kok taat kepada suami, kalau taat berpahala, nggak taat pun nggak apa-apa. Apa seperti itu? Kalau sudah memilih suami atau suami sudah dilimpahkan tugas dari sang ayah, dari sang walinya, berarti taat kepada suami. Dalam perkara apa? Kulla syai, dalam semua hal kecuali maksiat. Kalau perkara wajib suami perintahkan, maka lebih wajib. Kalau perkara sunnah suami perintahkan menjadi wajib. Perkara mubah suami perintah jadi wajib. Sesuai kemampuan. Ketika tidak ada uzur. Maka ibu-ibu kalau ingin tahu baik atau tidaknya keislaman saya, sudahkah kewajiban itu beres? Contohnya kewajiban taat kepada suami. Walaupun suaminya teman sekelas, tetap taat. Walaupun gaji suaminya mungkin lebih sedikit daripada ibu-ibu, tetap wajib taat. Nggak ada kriteria kalau istri gajinya lebih besar, hilanglah ketaatan, nggak ada. Coba kita runtut satu persatu, apalagi ya kewajiban yang belum kita tunaikan. Termasuk larangan. Larangan apa yang masih kita langgar hari ini? Apakah uang penghasilan yang kita dapatkan masih ada unsur ribanya? Dengan berbagai alasan masih jalan. Kalau masih ada, berarti kita masih melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali larangan-larangan pada hari ini yang dianggap biasa. Maka para ulama menyatakan bahwa
kalau Rasulullah mengatakan min sebagian dari baiknya, bagusnya Islam seseorang, maka bagian lainnya diantaranya adalah ketika orang tersebut berhasil menjadi pribadi yang memenuhi segala kewajiban yang Allah bebankan dan meninggalkan segala larangan. Nah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Fatir ayat 32, ini level seorang muslim. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara kaum muslimin ada 3 kriteria, ada 3 level. Termasuk level yang mana? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa zalimun li nafsi, level terendah dari seorang muslim adalah ketika dia masih meninggalkan sebagian kewajiban dan melanggar sebagian larangan. Kalau semuanya ditinggalkan perintah itu atau semua larangan dilanggar, wah ini parah ya. Level terendah saja di antara kita, kalau ada yang masih meninggalkan sebagian yang wajib dan melanggar sebagian yang dilarang, berarti kita masih level zalimun li nafsi, zalim kepada diri kita sendiri. Level yang kedua, pertengahan, muqtasid. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa mereka adalah orang yang menunaikan seluruh kewajiban agama dan meninggalkan semua larangan agama. Maka ini adalah level pertengahan. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat, mendahului dalam kebaikan adalah orang yang sudah selesai menunaikan seluruh yang wajib, menambahnya dengan yang sunnah. Meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan, lalu juga meninggalkan yang makruh. Ini level tertinggi. Nah, kira-kira kita level 1, level 2, atau level 3? Atau sedang proses transisi dari level 1 menuju 2 atau 2 menuju 3? Hanya Allah yang tahu dan diri kita masing-masing, itu pun kalau kita mau muhasabah. Kalau kita tidak pernah introspeksi, tidak pernah muhasabah, ya kita juga nggak akan peduli kita ini level yang mana. Maka pandangan para ulama yang menjelaskan bahwa tanda baiknya keislaman seseorang adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, ini masuk dalam kategori pertengahan. Ini merupakan tanda baiknya keislaman seseorang. Pendapat yang kedua diantaranya, baiknya keislaman seseorang tandanya adalah kalau orang itu memiliki ihsan, ya. Walaupun namanya ihsan, belum tentu orangnya memiliki ihsan. Ya. Apa ihsan itu? Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, yaitu ketika Rasulullah ditanya malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepada saya apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kalau kamu beribadah, kamu seolah melihat Allah atau Allah melihat kamu. Dan ini maknanya tidak sempit, bukan hanya saat sholat. Ada orang memahaminya, oh kalau pas sholat itu seolah-olah melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Bukan hanya sholat, berlaku untuk semua ibadah, berlaku dalam semua situasi, kondisi, dan keadaan, dan kapanpun dia selalu memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini rupanya tidak mudah, Pak ya. Padahal ini tanda baiknya Islam seseorang kalau dia mencapai level ihsan, selalu merasa diawasi Allah. Godaan terbesar adalah saat kita sendirian, terutama godaan dari handphone di saat malam hari kita sendirian, istrinya sedang tidur, maka yang kita buka adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak mudah di zaman ini. Kadang-kadang kita tidak berniat tapi melintas lewat, jadi penasaran. Kayaknya api kira dibuka luar biasa.
manusia berebut membuat konten supaya dilirik dan dibuka, ditonton, sampai-sampai isinya tidak peduli halal atau haram, dan penggemarnya akhirnya terjatuh dalam perbuatan dosa karena merasa sedang sendirian. Ini yang berat, muraqabatullah. Maka kita sedang berjuang agar menjadi pribadi yang ihsan atau muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara sebagian lain dari tanda baiknya keislaman seseorang. Adapun yang berkaitan dengan hadis ini, Rasulullah menyatakan, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari tanda baiknya, bagusnya Islam seseorang adalah ketika orang tersebut sudah sukses, berhasil, mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lalu perkara yang tidak bermanfaat itu apa saja? Kalau kita tidak punya pijakan, tidak punya rujukan dan referensi, pasti standar orang berbeda-beda. Menurut si A ini bermanfaat, menurut si B tidak bermanfaat. Akan terjadi pemahaman yang rancu atau menjadi sesuatu yang relatif. Bisa jadi seseorang memandang ini bermanfaat, bisa jadi orang lain memandangnya tidak bermanfaat, maka tidak jelas standarnya. Sampai seringkali kita memandang orang ini melakukan ini, apa sih manfaatnya? Bisa jadi bagi orang itu bermanfaat. Kalau standarnya orang per orang, tidak akan ketemu. Ada orang naik motor trail ke gunung dari pagi sampai maghrib. Bagi dia, wah ini manfaatnya besar. Tapi bagi orang yang tidak suka berpetualang, ngentek-ngentek no waktu. Bisa jadi berbeda pandangan orang. Contoh, misalkan saya naik gunung Arjuno misalkan ya, sampai 3 hari 3 malam. Bagi yang melakukannya, oh ini bermanfaat, ini. Tapi ada orang lain bilang, dolek soro sampai niku lapor. Enak-enakan nang oma, kok dolek soro nang alas. Nah, maka kalau setiap orang punya standar masing-masing, ini manfaat, ini tidak, maka tidak ketemu. Maka kita harus memiliki referensi, memiliki acuan, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan agama, bagaimana pandangan Al-Qur'an, bagaimana pandangan hadis tentang sesuatu, apakah termasuk yang bermanfaat atau tidak. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, setidaknya ada 4 perkara yang menurut agama adalah perkara yang tidak bermanfaat. Setelah kita pahami, mari kita berusaha meninggalkannya. Yang pertama, perkara yang tidak bermanfaat adalah semua dosa dan maksiat. Allah melarangnya, menunjukkan itu ada bahaya kalau kita lakukan dan ada manfaat kalau kita tinggalkan. Artinya kalau dilaksanakan jelas tidak ada manfaat, yang ada malah mudarat. Adakah yang bisa menyebutkan salah satu dari dosa itu ada manfaatnya? Walaupun ayat tentang khomer itu dulunya ada kata-kata manfaat, tapi itu dulu sebelum Allah larang. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan maisir, judi. Maka Rasulullah disuruh menjawab, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Khomer dan judi itu ada dosa, ada manfaat, maka dosanya lebih besar dari manfaatnya. Apakah dengan demikian lalu kita berpikiran, oh ternyata ada manfaatnya ya khomer itu ya? Ya mungkin manfaatnya kalau bukan untuk diminum. Tapi kalau untuk diminum dan itu perbuatan dosa dan sudah Allah tegaskan keharamannya,
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Kalau sudah jelas Allah larang, pasti tidak ada manfaatnya. Apapun, Pak, dosa-dosa apapun yang kecil maupun yang besar, maksiat yang besar maupun yang kecil, semuanya tidak ada manfaatnya, wajib kita tinggalkan. Hukumnya wajib. Yang kedua, termasuk perkara yang tidak bermanfaat yang harus kita tinggalkan adalah hal-hal yang dimakruhkan oleh agama kita dan juga perkara mubah yang berlebih-lebihan. Ini tidak bermanfaat. Perkara yang makruh kalau dikerjakan sebenarnya tidak apa-apa, tapi ditinggalkan mendapat pahala. Atau perkara mubah boleh, tapi kalau berlebih-lebihan maka ini tidak bermanfaat, harus tinggalkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang boleh pun kalau berlebih-lebihan menjadi terlarang, menjadi tidak baik. Semua yang berlebih-lebihan tidak ada baiknya. Kalau ibadah itu berlebih-lebihan bagus apa baik, Pak? Mungkin kita memandangnya kan ibadah, apa salahnya dengan ibadah? Bukankah pernah ada 3 orang laki-laki, 3 pemuda datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari beliau, namun beliau sedang keluar rumah dan bertemu dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. 3 pemuda ini bertanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Dijelaskan oleh Ummul Mukminin apa adanya. Beliau adalah istrinya Rasulullah dan paling tahu bagaimana siang malamnya Rasulullah. Setelah dijelaskan oleh Ummul Mukminin, 3 pemuda ini mengatakan, kalau bahasa kita, alame ngono tok toh. Lalu yang pertama mengatakan, demi Allah, saya akan sholat malam semalam suntuk tiap hari, tiap malam, dan saya tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus, tiap hari puasa, nggak ada jedanya. Yang ketiga mengatakan, saya nggak akan menikahi wanita. Nanti tambah ruwet, nikahi wanita tambah ruwet, saya nggak beribadah. 1 ruwet, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, wis nggak rabi. Memutuskan untuk jomblo dengan alasan demi kebaikan. Maka setelah ketiga pemuda ini pergi, datanglah Rasulullah dan Aisyah menceritakannya. Lalu Rasulullah memanggil ketiga pemuda ini dan melakukan tabayun, konfirmasi apa benar kalian yang mengatakan begini, begini, begini? Iya wahai Rasulullah, betul. Maka kata Rasulullah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah, saya orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku sholat malam, aku pun tidur. Aku puasa, aku pun berbuka, dan aku menikahi wanita. Ya, muncul hadis, faman raghiba an nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini dalam hadis ini. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ibadah saja ketika berlebih-lebihan itu tidak baik, maka yang masalah yang mubah kalau berlebih-lebihan juga tidak baik. Makan, minum ini mubah, dan Allah anjurkan kita untuk makan dan minum. Jangan sampai membenci makanan yang dihalalkan. Jangan sampai kita antipati dengan makanan yang halal, apalagi sudah Allah sediakan. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Saya menggunakan standar ini dalam makan dan minum. Oh, jangan makan nasi, nasi itu begini, begini, begini. Lah Allah terciptakan nasi, apalagi di Indonesia, itu dimakan. Makanlah, asal jangan berlebih-lebihan, secukupnya. Jangan sampai melampaui. Jangan sampai kita mengatakan, ini nggak boleh jelek nih. Allah halalkan, itu berarti baik. Yang tidak baik adalah berlebih-lebihan. Allah jelas perintahkan kulu washrobu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Maka perkara yang tidak bermanfaat nomor 1 adalah semua dosa dan maksiat. Yang kedua adalah perkara yang makruh dan mubah yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, perkara yang tidak bermanfaat adalah
mengurusi dan menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Kalau kita memergoki saudara kita berbuat salah, artinya kita melihatnya, maka kita ada kewajiban untuk merubahnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalimatnya jelas, man ro'a, siapa saja yang ro'a melihat, dia melihatnya penyimpangan, melihat maksiat temannya, melihat kesalahannya, melihat, bukan mencari-cari kesalahannya, beda. Kalau cuma melihat, tidak ada usaha mengorek-ngorek. Kalau sudah mengorek-ngorek, ini namanya tajassus, memata-matai. Maka memata-matai, menyibukkan diri membahas kejelekannya orang terus tiap hari, ini tidak bermanfaat, bahkan berdosa. Alangkah ruginya kita kehabisan waktu hanya gara-gara ngurusin kesalahan orang, sementara kesalahan kita tidak diurusi. Dan biasanya mengurusi kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang itu bermula dari suudzon, berburuk sangka. Makanya ada 3 dosa yang Allah sebutkan secara beruntun, dan itu memang selalu berkaitan dan urut. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian sebagian persangkaan, yaitu suudzon, berburuk sangka. Jauhi oleh kalian. Dan jangan tajassus, kepo, atau memata-matai kesalahan orang lain, dan juga jangan gibah. Biasanya kalau sudah buruk sangka, menduga-duga, maka untuk membenarkan dugaannya akan melakukan tajassus, mencari tahu kesalahan orang itu. Benar nggak sesuai dugaan saya? Dia merasa tidak puas kalau cuma menduga saja tanpa ada bukti, maka dia akan mencari. Setelah betul ketahuan, oh benar ternyata dugaan saya dia berbuat salah, maka dia akan gibah orang ini. Maka beruntun. Selain dosa, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan kehabisan waktu sibuk. Kalau kita membahas kejelekan satu orang saja, kadang-kadang seharian, bagaimana kalau yang kita jelekan 10 orang, 20 orang, 30 orang, ketemu orang dibahas, orang ini kekurangannya ini, tak wena ketemu orang ini, ngene terus dibahas. Habis waktu kita untuk ngurusi kesalahan orang lain, sementara kesalahan kita tidak dikoreksi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan seluruh maksiat dan dosa, perkara makruh berusaha kita tinggalkan, mubah yang berlebih-lebihan, yang ketiga yaitu mengurusi kesalahan orang lain. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mapping, kita petakan, ada nggak amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia? Kalaupun ada manfaatnya kecil atau bahkan tidak ada manfaatnya, baik untuk manfaat dunia maupun akhirat, kita kembali cek lagi. Rupanya yang paling perlu kita cross check adalah kegiatan kita dengan handphone kita. Kalau yang lainnya mungkin sekarang tidak terlalu sibuk orang. Dulu kita zaman masih kecil atau masih muda, sebelum ada handphone, memang banyak kegiatan ya Pak di luar, outdoor. Ada kalanya bermanfaat, ada kalanya tidak. Ya. Tapi kalau sekarang tidak keluar, tidak outdoor, indoor, tapi anteng dengan HP-nya. Bahkan ada yang menggabungkan outdoor tapi juga dengan HP. Saya heran, lewat warkop yang duduk di situ puluhan, semuanya pegang HP masing-masing. Karena free wifi, jadi mumpung. Jadi datang berempat, tidak saling mengenal. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Makanya kita harus rinci. Ya, kita tidak perlu melihat orang lain. Saya melihat saya sendiri, Bapak Ibu jamaah sekalian melihat diri sendiri. Apakah yang kita buka, yang kita lihat itu sesuatu yang bermanfaat atau yang tidak ada manfaatnya? Apapun itu. Nah, ini sering kali terjebak kita.
Ini godaan akhir zaman, adanya setan gepeng istilahnya. Coba kita mapping, kita petakan sebenarnya ada enggak perbuatan kita yang tidak ada manfaatnya? Kalau ada, mari kita berusaha meninggalkannya. Yang paling banyak di handphone ini, apa yang sering kita buka? YouTube. Wah, YouTube. Yang ditonton apa? Nah, kalau itu bermanfaat untuk dunia kita, monggo, silakan. Apalagi untuk akhirat kita. Mengupgrade ilmu, ya, mengupgrade ilmu. Yang ilmu panahan diupgrade terus, selain latihan juga mencari tahu teknik-teknik yang dikembangkan melalui internet misalkan. Yang ternak ayam, ya buka channel-channel yang bermanfaat untuk mengembangkan usaha ayamnya, atau buka ceramah apa saja yang bermanfaat. Itu kalau YouTube. Nah, buka lagi WA. WA yang dibuka apanya? Buka artikel, bahas sesuatu di grup yang penting-penting. Misalkan, ya. Kita petakan lagi, kalau buka Facebook yang dibuka apa? Ya, ngecek ada konfirmasi pertemanan, atau lihat status orang, atau marketplace, atau yang mana Pak kita buka? Ya, coba kita masing-masing kita mapping aja. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Semakin banyak sosmed yang kita buka, semakin banyak pekerjaan kita untuk mengoreksi mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ini memang godaan Pak, siapapun ya, mau tua, mau muda, tergoda HP. Mau jamaahnya maupun ustadznya tergoda dengan HP. Tinggal kita berjuangnya adalah memetakan, memilih dan memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan bahwa kita harus punya cita-cita yang tinggi, bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Jangan mencukupkan diri saya sudah Islam, selesai. Sudah menjadi muslim, bagaimana menaikkan kualitas keislaman kita. Maka tanda di antara baiknya Islam kita adalah ketika kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Lalu kita rinci, apa saja? Yang pertama dosa, maksiat, perkara-perkara yang haram, ini semuanya tidak manfaat, tinggalkan total. Yang kedua, perkara-perkara yang makruh atau mubah tapi berlebih-lebihan, tinggalkan juga. Kalau ada yang biasa tidur mubah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kurangi, ya. Atau meleknya yang berlebih-lebihan, bisa jadi ya, kebalikannya. Kemudian yang ketiga, jangan sibukkan waktu dan habiskan waktu untuk mengurusi kesalahan orang lain. Mengurusi orang lain dalam bidang yang berbeda, bukan kesalahannya. Mengurusi kepentingannya, mengurusi kebutuhannya, itu tentu amal yang mulia. Memperhatikan segala problem yang dihadapinya. Ini adalah sebuah kewajiban. Tapi ngurusi kesalahan orang yang mana kita tidak mengetahuinya, tidak memergokinya, maka ini adalah sebuah kesalahan, dan ini adalah menghabiskan umur dan waktu kita dalam kesia-siaan, bahkan sesuatu yang dosa. Dan yang terakhir adalah kita petakan ada nggak perkara-perkara yang sia-sia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi selama ini. Maka kalau ada, kita usahakan kita kurangi, kita tinggalkan. Ini tidak manfaat, tinggalkan. Ganti dengan yang bermanfaat. Oh ini ternyata tidak manfaat, ganti lagi dengan yang manfaat. Terus begitu. Maka insya Allah bila kita komitmen dan disiplin mengamalkan hadis ini, hanya satu hadis, insya Allah kita akan tampil menjadi pribadi yang berbeda, menjadi seorang muslim yang lebih berkualitas dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.